mempersembahkan program Santapan Rohani. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat malam. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu saudara, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, di sepanjang hari kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan pada kami, urapi kami, jamalah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 37 ayat 5, saudara. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mau jadi manusia hebat, belajarlah dari Yusuf. Saudara, Yusuf adalah pribadi yang polos, tulus, apa adanya saudara. Mulut dan hatinya sama. Ia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Maka bertambahlah kebencian mereka kepada Yusuf. Dimulai dari iri hati, pohon kebencian itu dipelihara. Maka dituailah buah racun kehidupan. Saudara, mereka menyusun rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Yusuf dijual seharga 20 sikal, saudara. 20 sikal perak, dan dijual kepada saudagar Midian untuk dijual sebagai budak di Mesir. Perjalanan panjang berliku yang dilalui Yusuf, saudara. Potifar, pegawai istana Firaun, yang juga kepala pengawal raja, membeli Yusuf. Yusuf yang fisiknya tampan dan memiliki karakter yang sangat baik, disertai oleh Tuhan. Sehingga pekerjaannya di rumah Potifar berhasil menyenangkan hati majikannya. Diberi kepercayaan penuh menjadi kepala rumah tangga Potifar. Bencana kedua kalinya menimpa Yusuf, saudara. Ia difitnah dan dituduh akan memperkosa istri Potifar. Yusuf digiring dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk waktu yang tidak jelas berapa lama ia harus mendekam. Kita membaca kisah Yusuf. Ia harus menelan pil pahit, yang sangat pahit, atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Ia diam 1000 bahasa. Tidak ada pembelaan diri sama sekali yang dilakukan Yusuf atas fitnah keji yang dituduhkan kepadanya. Yusuf diam, tidak menggunakan haknya sama sekali. Saudara dikasihi Tuhan, suatu upaya dan langkah yang
semestinya wajar ditempuhnya. Inilah hebat Yusuf, saudara. Yusuf tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Beda dengan kebanyakan orang di sekitar kita. Marah dan berusaha membalas jika kita dipermalukan. Yusuf tidak melakukan itu, saudara. Sepenuhnya ia menyadari bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak tidur. Saudara, sekalipun ia harus mendekam di balik dinginnya tembok penjara, walaupun reputasi dan harga dirinya hancur, meskipun nampaknya tamat sudah karirnya, Yusuf sepenuhnya percaya inilah jalan Tuhan yang harus dilewatinya. Jalan Tuhan terkadang sempit. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang jalan Tuhan beberapa hari yang lalu. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita, saudara. Seperti langit dan bumi. Sulit bagi kita untuk menerima balasan yang tidak setimpal dengan perbuatan kita. Air susu dibalas dengan air tuba. Kita protes dengan keras. Kita mengadukan hak kita yang dirampas. Kita melawan sekuat tenaga, bahkan dengan cara-cara yang duniawi, untuk memperoleh apa yang seharusnya kita terima. Saudara, manusia, wajar dan memang begitulah seharusnya pikiran kita. Tetapi tidak lagi bagi manusia hebat, saudara. Manusia hebat selalu introspeksi diri. Berkaca diri, memeriksa apakah ada yang salah dari dirinya, dari ucapannya, langkahnya, dan perbuatannya. Manusia hebat tidak pernah berkilah ini dan itu, membela hak-haknya. Manusia hebat selalu naik ke tempat kudusnya Tuhan, mengadu dan menceritakan perjalanan dari derita hidupnya, saudara. Seperti yang Asaf lakukan ketika ia melihat ketidakadilan di sekitarnya. Tanpa menyesali atas jasa-jasa dan pengabdian selama ini di rumah Potifar, Yusuf berjalan dengan langkah tegap dan pasti menuju ke penjara. Ia sangat yakin, saudara, inilah jalan rencana Tuhan bagi hidupnya. Tidak pernah ia bertanya, bukankah rencanamu menjadikan aku seorang yang hebat? Yusuf belajar mengerti jalan Tuhan untuk menerima sesuatu yang hebat. Mimpinya itu, ia harus siap untuk dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang hebat. Haleluya. Bagaimana dengan kita? Menyerahkah kita ketika diminta Tuhan untuk mendaki gunung kesusahan? Mundurkah kita ketika badai besar menghempas bahtera hidup kita? Hanyutkah kita pada saat ombak kehidupan bergulung-gulung menyerang kita? Menyesalkah kita ketika jasa dan perbuatan baik kita tidak diperhitungkan? Mari belajar dari Yusuf, manusia yang hebat itu. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu selalu menjaga dan melindungi kami setiap saat. Hingga pada saat malam hari ini, kami beroleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bapa di dalam surga, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Bapa di dalam surga, mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami semuanya dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan, program santapan rohani pada saat malam hari ini, yang sedang mengalami sakit ya Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan berkarya, memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, dan memberikan setiap jawaban doa bagi setiap saudara kami yang mengalami permasalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat malam hari ini. Lindungi kami Tuhan sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, yang kuat serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan yang menjaga dan melindungi dan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan sampai jumpa esok hari dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.